Musim Syawal dia minal aidin wal faizin bersama kita. Musim Desember dia Natal bersama. Solawatan di gereja, baca Quran di gereja, mengucapkan selamat Natal. Nanti kongsi face juga bersama-sama. Februari juga Valentine Day bersama-sama. Sampai kepada April Mop juga bersama-sama. Pergantian tahun baru tidak ketinggalan. Bakar petasan, tiup trompet, termasuk bakar ayam, bakar jagung, menunggu jam 00. Ini adalah syiar agama lain. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pertama adalah makna aqidah. Aqidah itu adalah bahasa Arab, bahasa asing, bukan bahasa kita. Apa pengertian aqidah itu? Kita sampaikan di sini secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi artinya secara lughawiyah, secara bahasa. Aqidah itu berasal daripada aqdun. Artinya adalah pengikat, ikatan. Kita punya hewan ternak, kalau tidak kita ikat, maka dia akan keluyuran kemana-mana, tidak tetap di kandangnya. Walaupun sudah kita sediakan kandangnya yang bagus, dia akan lari keluar, akan numpang di kandang orang, akan memakan tanaman-tanaman orang. Ini akibat hewan ternaknya tidak diikat. Manusia kalau tidak punya akidah, dia akan liar seperti hewan. Dia tidak hanya beribadah sesuai ajaran Islam, tapi dia juga akan beribadah sesuai dengan agama lain. Dia akan melakukan ibadah sesuai dengan musimnya. Pernah kita sampaikan, musim Syawal dia minal aidin wal faizin bersama kita. Musim Desember dia Natal bersama. Solawatan di gereja, baca Quran di gereja, mengucapkan selamat Natal. Nanti kongsi face juga bersama-sama. Februari juga Valentine Day bersama-sama. Sampai kepada April Mop juga bersama-sama. Pergantian tahun baru tidak mau ketinggalan. Bakar petasan, tiup trompet, termasuk bakar ayam, bakar jagung, menunggu jam 00. Ini adalah syiar agama lain. Kenapa kaum muslimin ikut latah seperti itu? Akidahnya perlu dipertanyakan. Ikatannya dengan Allah rapuh. Itulah sebabnya kita belajar akidah yang benar, supaya ikatan kita kuat. Kita mencukupkan Islam, mencukupkan Allah sebagai Rabb kita, mencukupkan Islam sebagai syariat kita. Kita tidak perlu melirik kepada syariat agama lain. Lalu pengertian akidah secara terminologi atau secara istilah syar'i. Akidah itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, kepada hari akhirat, dan juga beriman kepada qadar baik ataupun qadar buruk. Persis rukun iman yang kita pelajari waktu di SD dulu. Itu pengertian akidah secara bahasa. Kalau sudah mantap rukun iman kita,
artinya ikatan kita dengan Allah sudah kuat. Insya Allah kita tidak akan liar. Kita tidak akan liar mengamalkan agama lain. Syariat atau yang kita kenal dengan syariat Islam, para ulama membagi kepada dua bagian. Pertama disebut dengan asliyah atau usuluddin, atau disebut pokok. Nabi sering mengumpamakan Islam itu ibarat sebatang pohon, terdiri daripada pokok dan cabang. Ini yang nampak ya. Akarnya kita nggak nampak, uratnya kita nggak nampak. Yang nampak apa? Pokoknya yang besar, kemudian cabang-cabangnya. Nah, dalam Islam yang menjadi pokok itu adalah akidah, ikatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah urusan hati. Kita tidak bisa tahu seperti apa akidah seseorang, seperti apa ikatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebut dengan furu'iyah. Furu'iyah ini adalah cabang-cabang dari pokok, itu terdiri daripada amalan yang zahir. Ya, seperti kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita baca Quran, kita berzikir, kita sholawat, itu semuanya furu'iyah, disebut dengan cabang-cabang. Nah, itu pembagian daripada syariat. Nah, dari dua itu kita mengkerucut lebih konsen kepada pokoknya, kepada akidah, pokok pohon Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya, sampai di mana urgennya kita belajar akidah, sampai di mana perlunya akidah yang sahihah, akidah yang benar. Ya, akidah itu juga dua macam. Pertama, akidah yang sahihah, akidah yang benar, sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua disebut dengan akidah batil, akidah yang rusak, akidah yang kacau, berarti ikatannya dengan Allah tidak lagi kuat, sudah mulai keropos. Nah, pertanyaan sekarang, sampai di mana perlunya akidah yang sahihah, akidah yang bersih dari lumpur-lumpur syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar. Satu, akidah yang sahihah merupakan pengampunan dosa. Ini yang pertama. Kalau akidah kita benar, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika akidah kita tidak benar, bergelimang syirik, ya, maka ketika itu dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita belum bertaubat sebelum meninggal. Kita meninggal, tidak sempat bertaubat dari dosa syirik, maka dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
Sebaliknya, Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dosa selain daripada syirik akan berguguran dengan kita melangkah ke masjid. Berapa langkah dari toko kita ke masjid, ternyata ada yang ngitung. Kita aja nggak sempat ngitung. Tapi ternyata ada yang ngitung, setiap langkah itu menggugurkan dosa. Kita berwudu, setiap tetesan air wudu kita itu menggugurkan dosa. Kita bersalawat, salawat kita itu menggugurkan dosa. Jadi amal-amal ibadah yang kita lakukan bisa menggugurkan dosa. Illa syirki, kecuali syirik. Dosa syirik tidak akan berguguran dengan amal ibadah. Sebagaimana An-Nisa surah yang keempat ayat 59 tadi. Nah, maka penggugurannya adalah bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, pentingnya akidah yang sahihah adalah untuk kelestarian pahala ibadah. Untuk kelestarian pahala ibadah. Tanpa akidah yang sahihah, kalau akidah bercampur dengan syirik, maka pahala ibadahnya akan hancur berantakan. Akan hancur berantakan. Ini disampaikan Allah dalam berbagai ayat. Pertama, Az-Zumar surah 39 ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Hai Muhammad, sungguh telah kuwahyukan kepadamu dan juga kepada nabi dan rasul sebelum kamu. La in asyrakta, kalau kau syirik mempersekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, hapus amalmu. Kalau sudah demikian, wala takunanna minal khasirin, jadilah engkau termasuk orang yang merugi. Kita tidak tahu bagaimana akidah kita, tercampur syirikkah atau tidak. Kadang-kadang apa itu syirik kita nggak tahu. Syirik itu apa sih? Kalau menurut kita, ada orang ganti motor sebelah, lalu nggak senang, panas, itu syirik. Syirik loh katanya. Ada yang ganti mobil sebelah, syirik loh. Nah, itu syirik bahasa pasar minggu. Syirik yang benar adalah mempersekutukan Allah. Kalau panas orang melihat beli mobil, beli motor, itu bukan syirik, iri, hasad namanya. Nah, ini kita harus tahu apa itu syirik. Nah, jadi ketika kita akidahnya tercampur syirik, maka Allah batalkan amal ibadahnya. Tentu kita tidak ingin, dah capek-capek sholat berjamaah, pahalanya hancur. Nah, maka perhatikan akidah, jangan sampai tercampur syirik. Dua. Yang ketiga, pentingnya akidah yang sahihah itu merupakan tiket ke surga. Akidah yang sahihah merupakan tiket ke surga. Ketika akidahnya tercampur syirik, maka tiket ke surga itu tersobek-sobek. Berarti hancurlah tauhidnya. Jangan ngimpi untuk masuk surga. Di Al-Maidah surah yang kelima ayat 72 Allah ingatkan, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya, tempatnya di neraka, dan tidak satu pun yang akan menolong orang yang syirik itu, orang yang zalim itu. Jadi kita sholat 5 waktu di Masjid Al-Furqan, jangan pede dulu, lihat akidahnya benar enggak.
Walaupun kita sudah puasa setiap Ramadan, jangan menapik dada dulu. Walaupun sudah Pak Haji, sudah Bu Hajah, jangan menapik dada dulu, lihat akidahnya. Kalau akidahnya benar, insya Allah ibadahnya itu membawanya ke surga. Ketika akidahnya batil, tercampur syirik, jangan ngimpi untuk masuk surga. Allah haramkan surga untuk orang yang musyrik, walaupun Pak Haji, Bu Hajah sekalipun. Nah, ini pentingnya akidah yang sahihah, akidah yang tauhid, akidah yang selamat daripada lumpur-lumpur syirik. Kita akhiri pembahasan ini. Ternyata misi Nabi dan Rasul semuanya adalah untuk tauhid. Semua misi dan visi Rasul, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bicara tauhid. Nah, mari kita lihat satu persatu. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk apa? Untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut adalah sembahan-sembahan selain daripada Allah. Itu taghut namanya. Ya. Jadi taghut itu lambang. Taghut itu bukan nama, tapi lambang. Jadi setiap sembahan-sembahan selain daripada Allah itu taghut. Harta bisa menjadi taghut. Tahta bisa menjadi taghut. Wanita, mohon maaf, ya, bisa menjadi taghut. Pria juga bisa menjadi taghut. Siapa saja yang lebih kita idolakan selain daripada Allah, itu disebut dengan taghut. Komandannya adalah iblis. Ya. Raja taghut itu adalah iblis. Lalu di Al-A'raf juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, "Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, disampaikan oleh Nabi Hud, diucapkan oleh Nabi Saleh, disampaikan oleh Nabi Syuaib, dan semua Nabi dan Rasul, tidak terkecuali Nabi Isa alaihi salam. Khusus Nabi Isa alaihi salam itu di Al-Maidah ayat 72 tadi. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Ini dakwahnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dakwahnya bukan trinitas, tapi dakwahnya tauhid. Ini juga seiring sejalan dengan Injil Markus pasal 12. Coba lihat di situ. Ketika orang-orang Taurat bertanya kepada Yesus, "Yesus, hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang utama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi kloplah di situ antara Al-Quran dengan Injil tentang ini, tentang ketauhidan. Ajaran Yesus, ajaran Al-Masih bin Maryam adalah tauhid, bukan trinitas. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul tidak terkecuali
Nabi Isa Al-Masih. Khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah materinya tauhid. Cuman 10 tahun di Madinah membahas ibadah, membahas muamalah. 13 tahun di Makkah itu full bicara akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pentingnya akidah yang sahihah.